Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnia Rizky dengan NIM K7121198 dari kelas 1B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal cerita persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk, kita simak video berikut. Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menentukan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir, menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama, persamaan linear satu variabel. Pengertian dari persamaan linear satu variabel yaitu bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0, dan X adalah variabel. Nah, penyelesaian persamaan linear adalah dengan mencari nilai variabel yang terdapat pada persamaan linear. Kemudian, sifat persamaan linear satu variabel. Yang pertama, suatu persamaan tidak berubah nilainya apabila ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Yang kedua, suatu persamaan tidak berubah nilainya apabila kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, berikut merupakan contoh soal dari persamaan linear satu variabel. Soal yang pertama, taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x plus 15 meter dan 5x plus 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut adalah... Nah, pembahasannya kita simak video berikut. Nah, berikut penyelesaian dari soal yang tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang. Jadi, diagonal 1 sama dengan 3x plus 15, diagonal 2 5x plus 5. Karena diagonal 1 sama dengan diagonal 2, maka 3x plus 15 sama dengan 5x plus 5. Kemudian kita samakan kedua ruas menjadi 3x min 5x sama dengan 5 min 15. Nah, kita selesaikan persamaan tersebut menjadi min 2x sama dengan min 10, x sama dengan min 10 dibagi min 2, jadi ketemu x sama dengan 5. Kemudian substitusi nilai x sama dengan 5 itu ke salah satu diagonal persegi panjang tadi. Nah, kita ambil diagonal 3x plus 15. Sama dengan 3, x diganti menjadi 5 plus 15, kemudian menjadi 15 plus 15, dan hasilnya jadi 30. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Jumlah bilangan ganjil berurutan adalah 135. Jumlah dua bilangan terbesarnya adalah... Nah, kita simak pembahasan berikut. Nah, berikut penyelesaiannya dapat kita lihat di layar. Bilangan ganjil pertama tadi sama dengan x, maka bilangan ganjil kedua x plus 2, bilangan ganjil ketiga x plus 4, bilangan ganjil keempat x plus 6. Nah, bilangan ganjil kelima sama dengan x plus 8. Nah, di sini merupakan kelipatan dari 2. Nah, jumlah kelima bilangan tadi itu 135. Maka kita sama dengankan di ruas kanan menjadi sama dengan 135. Nah, jadi x ditambah x plus 2 ditambah x plus 4 ditambah x plus 6 ditambah x plus 8 sama dengan 135. Dan kita lihat hasilnya di sini 5x plus 20 sama dengan 135. Nah, kita selesaikan persamaan tersebut menjadi 5x sama dengan 135 dikurangi 20 karena pindah ruas. Nah, jadi 5x sama dengan 115, x sama dengan 115 dibagi 5, x ketemunya 23. Nah, yang ditanyakan tadi dua bilangan terbesar, jadi kita ambil bilangan keempat dan bilangan kelima. Nah, bilangan keempat tadi kan x plus 6. Nah, x-nya sudah ketemu itu 23. Kita masukkan jadi 23 plus 6 sama dengan 29. Kemudian bilangan yang kelima 23 plus 8 sama dengan 31. Jadi jumlah dua bilangan terbesar sama dengan 29 ditambah 31 sama dengan 60. Nah, berikut soal terakhir dari persamaan linear satu variabel.
Fikri membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang 20.000 dan mendapat pengembalian Rp2.500. Jika harga satu buku tulis tersebut X rupiah, maka model matematika yang benar adalah... Nah, gimana sih kita mencari model matematika? Kita lihat video berikut. Nah, berikut penyelesaiannya. Harga satu buku tulis tadi dikatakan sama dengan X rupiah. Jadi model matematikanya, Fikri membeli 5 buku tulis. Jadi model matematikanya menjadi 5X. Kemudian Fikri membayar 20.000. Jadi 5X sama dengan 20.000. Nah, uang kembalian sama dengan 2.500. Jadi, total uang sama dengan harga 5 buku tulis plus pengembalian. Jadi, 20.000 sama dengan 5X plus 2.500. Nah, menjadi 20.000 dikurangi 5X sama dengan 2.500. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, tadi kan sudah kita lihat pengertian dari persamaan linear satu variabel. Nah, di sini pertidaksamaan linear satu variabel itu gimana sih? Nah, pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan. Lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, sifat dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, suatu pertidaksamaan tidak akan berubah tandanya apabila kedua ruas pertidaksamaan ditambah ataupun dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya, X lebih dari Y, maka X plus A lebih dari Y plus A. Yang kedua, suatu pertidaksamaan tidak akan berubah tandanya apabila kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Contohnya, X kurang dari sama dengan Y, maka A dikali X kurang dari sama dengan Y dikali A dengan A lebih dari 0. Yang ketiga, suatu pertidaksamaan akan berubah tandanya apabila kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Ya, sifat yang lain dari pertidaksamaan linear satu variabel, yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaan tetap. Yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Nah, yang terakhir, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu harus diubah. Misalnya, kurang dari menjadi lebih dari, atau kurang dari sama dengan menjadi lebih sama dengan, dan sebaliknya. Nah, kita masuk ke contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Soal yang pertama, jumlah dua bilangan tidak kurang dari 100, dan bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Tentukan batas-batas nilai dari kedua bilangan itu. Nah, berikut penyelesaiannya. Kita tahu tadi bahwa jumlah dua bilangan tidak kurang dari 100, dan bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Jadi kita misalkan X plus 3X lebih dari sama dengan 100. Kemudian jadi 4X lebih dari sama dengan 100. Jadi ketemu X lebih dari sama dengan 25. Nah, bilangan pertama, X lebih dari sama dengan 25. Karena bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama, maka bilangan kedua 3X lebih dari sama dengan 75. 75 di sini karena 25 dikali 3. Jadi, batas-batas nilai bilangan pertama tidak kurang dari 25, dan batas-batas nilai bilangan kedua tidak kurang dari 75. Oke, contoh soal yang kedua. Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg, dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Nah, pertanyaannya, tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh Pak Irfan dalam sekali pengangkutan. Pertanyaan kedua, jika Pak Irfan akan mengangkut 115 kotak, paling sedikit berapa kali kotak itu akan terangkut semua?
Oke, berikut penyelesaian dari soal yang tadi. Nah, dari soal itu kita peroleh beberapa model matematika. Yang pertama, misalnya X menyatakan banyak kota yang diangkut oleh mobil untuk sekali jalan. Yang kedua, setiap kotak beratnya 20 kg. Jadi, X kotak beratnya 20X kg. Yang ketiga, total berat sekali jalan adalah berat kotak ditambah dengan berat Pak Irfan tadi, yaitu 20X ditambah dengan 60. Dan yang keempat, daya angkut mobil tidak lebih dari, sehingga kita pergunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, yang terakhir, daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Sehingga dari ketentuan yang ketiga tadi, kita peroleh model pertidaksamaan berikut. 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 500. Nah, selanjutnya penyelesaian dari soal yang pertama itu menentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut dalam sekali jalan. Nah, menentukan banyak kotak berarti sama dengan menentukan nilai X, yaitu dengan menyelesaikan pertidaksamaan berikut. 20X plus 60 kurang dari sama dengan 500. Nah, kita samakan kedua ruas, jadi 20X kurang dari sama dengan 500 dikurangi 60. Jadi hasilnya 20X kurang dari sama dengan 440. Ketemu X kurang dari sama dengan 22. Dari penyelesaian tersebut, kita peroleh nilai maksimum dari X adalah 22. Nah, dengan demikian dalam setiap kali jalan, mobil box mampu mengangkut paling banyak 22 kotak. Nah, berikut penyelesaian dari pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan banyaknya keberangkatan untuk mengangkut 115 kotak. Jadi, misalkan Y menyatakan banyaknya keberangkatan perjalanan. Nah, kemudian setiap kali jalan mengangkut 22 kotak. Maka untuk Y perjalanan akan terangkut sebanyak 22 Y kotak. Kemudian akan diangkut 115 kotak. Berarti untuk seluruh perjalanan minimal 115 kotak harus terangkut semua. Sehingga kita dapatkan model matematikanya seperti berikut. 22Y lebih dari sama dengan 115. Nah, lalu kita selesaikan persamaan linear tadi dengan penyelesaiannya sebagai berikut. 22Y lebih dari sama dengan 115. Y lebih dari sama dengan 115 dibagi dengan 22. Jadi ketemu Y lebih dari sama dengan 5,227. Nah, dari penyelesaian Y lebih dari sama dengan 5,227 dan Y bilangan bulat positif. Nah, sebab menyatakan jumlah perjalanan, maka nilai minimum atau terkecil dari Y yakni 6 bilangan bulat. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh paling sedikit 6 kali perjalanan untuk mengangkut 115 kotak. Nah, itu tadi materi dan contoh soal cerita tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.